Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas masalah kehidupan awal manusia di Indonesia. Nah, untuk pembahasan kali ini saya akan bagi menjadi 3 fase. Fase pertama, kedua, dan ketiga, yaitu fase berburu dan mengumpulkan makanan. Yang kedua adalah fase bercocok tanam, dan yang ketiga adalah fase perundagian atau masa perundagian. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke masa berburu dan mengumpulkan makanan. Masa berburu dan mengumpulkan makanan masih sangat bergantung pada alam sekitarnya. Daerah yang ditempati manusia praaksara pada zaman ini adalah daerah yang banyak menyediakan bahan makanan dalam jumlah yang cukup dan mudah memperolehnya. Daerah tersebut juga banyak dikunjungi oleh binatang. Oleh karena itu, manusia praaksara pada zaman ini mudah untuk berburu binatang. Manusia yang hidup pada zaman ini diperkirakan semasa dengan zaman Paleolitikum. Secara geografis, pada zaman ini masih banyak tergantung pada kondisi alam sekitar. Manusia kadang harus menyesuaikan diri dengan bertahan hidup sesuai dengan kondisi lingkungannya. Daerah padang rumput, sungai, dan danau merupakan tempat-tempat ideal bagi manusia zaman ini. Karena disitulah akan tersedia banyak air dan bahan makanan yang berlimpah sepanjang tahun. Kemudian, aspek-aspek manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan di sini ada 4: kepercayaan, sosial, budaya, dan teknologi. Kita mulai dari kepercayaan. Aspek kepercayaannya, kepercayaan pada masa ini diwujudkan dengan berbagai kegiatan upacara tradisi penguburan mayat, serta meyakini benda-benda yang mempunyai kekuatan tersendiri. Masyarakat pada masa ini mempercayai 3 kepercayaan, yaitu animisme, dinamisme, dan totemisme. Animisme merupakan kepercayaan masyarakat terhadap benda yang dianggap memiliki roh atau jiwa. Sedangkan untuk dinamisme adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga dan kekuatan dan dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia. Manusia pada zaman itu percaya terhadap kekuatan gaib dan kekuatan itu dianggap dapat menolong mereka. Sedangkan totemisme adalah kepercayaan bahwa hewan-hewan tertentu dianggap suci dan dipuja karena memiliki kekuatan supranatural. Hewan-hewan yang dianggap suci antara lain misalkan sapi, ular, harimau, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke aspek sosial. Masyarakat pada masa berburu dan mengumpulkan makanan ini telah mengenal kehidupan berkelompok. Jumlah kelompok berkisar antara 10 sampai 15 orang. Mereka selalu hidup berpindah-pindah. Hubungan antar anggota kelompok sangat erat. Mereka bekerja sama dengan memenuhi kebutuhan hidup serta mempertahankan hidup mereka. Masing-masing kelompok ini memiliki pemimpin dan mereka sangat menghormati pemimpin mereka masing-masing. Nah, ciri-ciri kehidupan masyarakat pada masa berburu dan mengumpulkan makanan ini antara lain: yang pertama, belum mengenal cocok tanam dan hidup secara berburu dan meramu. Pada masa ini, manusia belum bisa bercocok tanam. Manusia hanya mendapatkan makanan dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan. Yang kedua, manusia masih hidup secara nomaden atau berpindah-pindah dalam kelompok-kelompok kecil. Manusia pada masa ini mendapat makanan dengan mengumpulkan buah liar atau kerang pantai. Karena itu, manusia harus hidup nomaden atau berpindah-pindah. Kondisi ini ya disebabkan karena manusia harus mengikuti binatang buruan misalnya, yang merupakan sumber makanan utama mereka. Yang selanjutnya, belum ada pembagian kerja dan belum ada yang namanya stratifikasi sosial atau pelapisan sosial. Dalam kelompok ini belum ada sistem-sistem sosial yang kompleks. Semua manusia pada masa ini ya hidup sebagai pemburu atau pengumpul makanan dan belum ada pembatasan yang tegas antara pemimpin dan para pekerja. Selanjutnya, yang terakhir adalah alat yang digunakan masih berupa peralatan batu yang besar dan kasar. Masyarakat pada zaman ini menggunakan alat batu besar dan kasar ya seperti kapak batu misalkan. Kita lanjut ke aspek selanjutnya, aspek budaya. Nah, pada aspek budaya ini ada beberapa ciri-ciri yang bisa kita temukan di dalam zaman ini. Peralatan yang digunakan masih sangat sederhana. Kemudian,
Manusia pada zaman ini juga belum mampu membuat gerabah. Oleh karena itu, mereka belum mengenal cara memasak makanan. Salah satunya yaitu ya dengan cara membakar. Mereka sudah mengenal perhiasan, tetapi masih sangat primitif ya. Kemudian, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, mereka membuat alat-alat dari batu, tulang, kemudian kayu, dan selanjutnya pada masa itu mereka memilih untuk tinggal di gua-gua ya, di tempat-tempat yang mereka temui begitu. Nah, kita sekarang lanjut ke aspek teknologi pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Teknologi masa ini masih bisa dikatakan food gathering ya. Itu pun food gatheringnya masih dengan teknologi yang sangat rendah sekali. Hampir semua alat-alat yang digunakan itu masih sangat sederhana ya, sekedar untuk membantu pekerjaan mereka gitu. Tapi gunanya juga, manfaatnya juga tidak terlalu besar dibandingkan dengan zaman setelahnya gitu. Mereka memanfaatkan waktu dengan menciptakan teknologi baru dengan memakai teknik seperti teknik tangan, kemudian teknik pukulan, teknik goresan, roda berputar, serta teknik tatap batu. Nah, itu tadi masa berburu dan mengumpulkan makanan. Kita lanjut ke fase berikutnya atau masa berikutnya, yaitu masa bercocok tanam. Setelah melewati masa kehidupan berburu dan mengumpulkan makanan, maka manusia menuju masa kehidupan dengan corak yang baru, yaitu bercocok tanam. Kalau sebelumnya mereka mendapatkan makanan dengan cara berpindah-pindah, nah, pada fase ini masyarakat sudah bisa mendomestikasi beberapa makanan-makanan yang mereka butuhkan. Artinya makanannya itu sudah bisa mereka tanam sendiri, kemudian mereka panen sendiri. Mereka telah merasakan kehidupan berpindah-pindah itu karena mereka menganggap kehidupan seperti itu kurang menguntungkan ya, karena harus berulang-ulang kali berpindah dan membuka ladang-ladang baru gitu. Selain itu, dengan bercocok tanam dirasakan persediaan makanan akan tercukupi gitu sepanjang tahun, tanpa harus membuka ladang lagi, berpindah lagi, membuka ladang lagi, berpindah lagi. Selain bercocok tanam, ladang-ladang ini juga bisa dimanfaatkan untuk memelihara hewan-hewan ternak. Manusia yang hidup pada masa bercocok tanam ini ya diperkirakan semasa dengan zaman Neolitikum. Secara geografis pada zaman ini sangat menggantungkan iklim dan cuaca alam. Hal ini ya karena sangat dibutuhkan untuk bercocok tanam. Hasil dari panen mereka sangat dipengaruhi dari kondisi tekstur tanah yang mereka gunakan ya. Manusia kadang harus menyesuaikan dan belajar banyak dari pengalaman yang mereka dapatkan sebelumnya begitu. Kemudian beberapa aspeknya, kita masuk ke aspek kepercayaan dulu. Kepercayaannya hampir sama ya, hampir sama dengan kepercayaan yang sebelumnya, yaitu tetap animisme dan dinamisme tanpa totemisme gitu ya. Untuk pengertiannya, animisme dan dinamisme sudah dijelaskan di awal ya. Nah, manusia pada masa ini bermukim dan bercocok tanam ini sudah mengenal satu kepercayaan terhadap kekuatan gaib ya. Kalau sebelumnya mereka sudah kenal, tapi belum terlalu kompleks kepercayaannya seperti pada masa bercocok tanam ini. Mereka percaya terhadap hal-hal yang menakutkan atau serba hebat gitu. Selain itu, mereka juga memuja roh nenek moyangnya. Kadangkala kalau melihat pohon besar misalkan dan tinggi rimbun gitu ya, manusia-manusia itu merasa ngeri gitu. Manusia pada zaman ini juga menganggap bahwa kengerian ini disebabkan karena pohon tersebut dihuni oleh roh ya, atau kekuatan tertentu gitu. Begitupun terhadap batu-batu besar ya, serta binatang-binatang besar atau menakutkan, mereka juga bisa memuja mereka gitu. Nah, jika terjadi letusan gunung berapi, mereka beranggapan bahwa yang menguasai gunung ini sedang murka gitu. Sistem kepercayaan masyarakat pada masa bermukim dan bercocok tanam ini dapat dibedakan dari dua hal tadi ya, animisme dan dinamismenya, tetapi dengan catatan lebih kompleks gitu kepercayaannya daripada masa berburu dan mengumpulkan makanan sebelumnya. Kemudian kita lanjut ke aspek sosial. Nah, untuk aspek sosialnya di sini ada beberapa ciri. Kehidupan bercocok tanam ini juga dikenal dengan berhuma, yaitu teknik bercocok tanam dengan cara membersihkan hutan dan menanaminya. Setelah tanah tidak subur, maka mereka akan berpindah ke tempat lain ya, yang lebih memungkinkan atau lebih subur itu untuk ditanami sesuatu kembali. Yang selanjutnya adalah mereka telah tinggal dan menetap di suatu tempat ya. Mereka tinggal di sekitar huma tersebut ya dengan cara bercocok tanam dan memelihara hewan-hewan jenis tertentu.
Hal ini menunjukkan bahwa mereka ini telah hidup menetap. Dengan hidup menetap, ini merupakan titik awal itu dari perkembangan kehidupan manusia untuk mencapai kemajuan yang lebih daripada sebelumnya. Dengan hidup menetap ini juga, akal pikiran manusia ini mulai berkembang dan mengerti akan perubahan-perubahan hidup yang terjadi gitu. Selanjutnya, jumlah kelompoknya semakin besar sehingga membuat kelompok-kelompok ini semacam menjadi perkampungan gitu. Meskipun mereka masih sering berpindah-pindah ya tempat tinggal, populasi penduduknya ini juga semakin meningkat, dan pada masa ini juga diangkat seorang pemimpin yang berwibawa yang dianggap bisa mengatur kehidupan kelompok-kelompok yang sudah menetap itu gitu. Nah, yang selanjutnya aspek budaya. Nah, untuk aspek budayanya ini mereka sudah bisa menciptakan kebudayaan yang lebih baik begitu dari sebelumnya. Kemudian peninggalan kebudayaan manusia pada masa bercocok tanam ini juga semakin banyak dan lebih beragam daripada masa sebelumnya. Baik yang itu terbuat dari tanah liat, begitu batu maupun tulang gitu. Misalkan saja ada beberapa peninggalan yang ditemukan begitu pada masa ini, yaitu beliung persegi, kapak lonjong, mata panah, kemudian gerabah, perhiasan, dan bangunan megalitik. Kemudian kita beranjak ke aspek teknologi. Nah, untuk aspek teknologinya ini, pada masa bercocok tanam, teknologinya mengalami perkembangan yang sangat luar biasa daripada yang sebelumnya. Pada masa ini terjadi revolusi secara besar-besaran dalam peradaban. Nah, hal yang paling sangat dirasakan itu adalah kehidupan food gathering menjadi food producing. Kalau sebelumnya mengumpulkan makanan dengan cara berpindah-pindah begitu, sekarang mengumpulkan makanan itu dengan cara memproduksinya sendiri atau menanamnya sendiri dan memanennya sendiri, sehingga terjadi perubahan yang sangat mendalam dan fundamental gitu. Dan kemudian aspek kehidupannya juga berubah gitu secara hampir menyeluruh. Dan yang selanjutnya kita masuk ke masa perundagian. Fase yang ketiga ini, fase perundagian. Kehidupan zaman perundagian ini diperkirakan sejaman dengan masa perunggu atau zaman perunggu. Pada zaman ini peradaban manusia ini sudah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Hal ini ditandai dengan munculnya kelompok-kelompok yang mempunyai keahlian atau keterampilan tertentu dalam pembuatan gerabah, kemudian pembuatan perhiasan, dan pembuatan perahu. Yang paling menonjol adalah pembuatan bahan-bahan dari logam. Dengan munculnya masa perundagian ini, maka secara umum ya berakhirlah masa praaksara ya di Indonesia. Walaupun ya dalam kenyataannya masih ada beberapa daerah pedalaman yang masih hidup semacam masih di zaman batu begitu. Tapi karena sudah banyak sekali daerah-daerah yang sudah masuk ke zaman logam atau perundagian ini, maka bisa dikatakan zaman prasejarah ini berakhir pada masa ini. Pada masa perundagian ini, pola kehidupan perkampungan atau desa-desa ini mengalami perkembangan yang semakin pesat. Karena mulai bersatunya beberapa kampung ya, kemudian kemunculan perkampungan besar disebabkan karena semakin tingginya kegiatan perdagangan gitu, antar kampung dalam bentuk barter, misalkan tukar menukar barang. Nah, kegiatan berdagang ini mulai berganti ke persawahan. Kemudian kegiatan persawahan memungkinkan adanya pengaturan masa bercocok tanam, sehingga mereka tidak hanya tergantung pada kondisi iklim dan cuaca, namun juga bisa berpikir kapan saatnya misalkan untuk bercocok tanam, kemudian kapan saatnya untuk beternak gitu. Kondisi geografis inilah yang perlu dicermati agar manusia-manusia ini, manusia yang hidup pada zaman ini tidak gagal panen gitu. Mereka bisa banyak belajar dari pengalaman mengamati alam gitu. Dan dari alamlah mereka bisa mengetahui arah angin, berlayar antar pulau, kemudian mencari penghasilan di laut dan mengadakan perdagangan antar wilayah gitu. Yang selanjutnya kita masuk ke aspek kepercayaannya ya, aspek kepercayaan pada masa perundagian. Nah, kepercayaan pada masa ini atau masa perundagian ini merupakan kelanjutan dari masa bercocok tanam. Kepercayaannya berkembang sesuai dengan pola pikir manusia yang merasa bahwa dirinya memiliki keterbatasan dibandingkan dengan yang lain. Nah, memang secara umum tidak terlalu berbeda, kepercayaannya masih coraknya itu animisme dan dinamisme begitu. Namun, animisme dan dinamismenya ini lebih kompleks lagi dari zaman yang sebelumnya. Nah, dalam kepercayaan animisme di zaman ini,
manusia itu mempunyai anggapan bahwa suatu benda itu memiliki kekuatan supranatural dalam bentuk roh. Nah, rohnya ini bisa dianggap, bisa dipanggil, dan bisa dimintai pertolongan pada saat diperlukan gitu. Nah, kalau sebelumnya kan tidak ada semacam itu gitu ya. Mereka percaya pada hal-hal yang gaib atau kekuatan-kekuatan hebat. Nah, kepercayaan terhadap bermacam-macam roh dan makhluk halus ini memunculkan kegiatan untuk menghormati atau memuja roh tersebut dengan cara berdoa, dengan cara mengucapkan mantra dan memberi sesajen atau persembahan-persembahan tertentu begitu. Sedangkan untuk dinamismenya, kepercayaan dinamisme pada zaman ini, mereka beranggapan bahwa roh atau makhluk halus yang diyakini berasal dari jiwa manusia yang meninggal ini kemudian mendiami berbagai tempat, misalnya hutan belantara, laut luas, gua-gua, sumur dalam gitu ya, atau sumber mata air gitu. Nah, timbulnya kepercayaan terhadap adanya kekuatan gaib ini dianggap juga dapat menambah kekuatan seseorang yang masih hidup. Kekuatan yang timbul dari alam semesta inilah yang kemudian menimbulkan kepercayaan dinamisme. Manusia zaman ini percaya bahwa misalnya pada batu akik gitu ya, tombak, keris, belati, anak panah, dan semacamnya gitu, bersemayam kekuatan halus, sehingga alat-alat itu harus dirawat, diberi sesajen, dimandikan dengan air kembang atau sejenisnya lah gitu. Nah, di kemudian hari, kepercayaan animisme dan dinamisme ini mendorong manusia untuk menemukan kekuatan yang lebih besar dari sekadar kekuatan roh dan makhluk halus atau alam gitu. Karena semakin berkembang, kepercayaan manusia juga semakin kompleks. Nah, manusia lambat laun akhirnya juga dari generasi ke generasi kemudian meyakini bahwa kekuatan dari semua ini itu adalah kekuatan yang tunggal begitu. Selanjutnya kita masuk ke aspek sosialnya ya. Nah, ada beberapa ciri-ciri kehidupan sosial pada masa perundagian ini. Yang pertama, jumlah penduduk ini semakin bertambah. Kemudian memiliki pengetahuan tentang gejala alam dan musim karena sudah semakin maju begitu ya pengetahuannya. Gejala-gejala alam, musim, cuaca, iklim itu sudah mulai dikenali oleh masyarakat zaman ini. Kemudian dalam masyarakat muncul golongan undagi. Mereka ini merupakan golongan yang terampil ya untuk melakukan pekerjaan seperti membuat rumah kayu, gerobak maupun benda-benda logam. Dan yang selanjutnya dari segi sosial kehidupan masyarakat zaman ini semakin teratur ya. Contohnya ada pembagian kerja yang baik ya berdasarkan kemampuan yang dimiliki masing-masing individu ya, semacam profesi barangkali begitu ya. Aspek yang selanjutnya adalah aspek budaya. Nah, dalam aspek budaya ini sudah banyak ditemukan berbagai benda seni dan alat-alat upacara ya, yang lebih maju daripada sebelumnya tentu saja. Kemudian zaman ini juga ditandai dengan pesatnya kemampuan membuat alat-alat akibat perkembangan teknologi. Mereka menemukan teknologi peleburan biji logam. Oleh karena itu semakin banyak manusia yang menggunakan logam untuk memenuhi perkakas hidupnya. Kemudian yang ketiga, manusia zaman ini sudah mengenal teknologi peleburan dan pencampuran logam. Dan yang selanjutnya, kemampuan membuat benda-benda jauh lebih tinggi tingkatannya itu jelas ya. Karena zamannya sudah semakin maju. Kemudian kita masuk ke aspek yang terakhir, yaitu aspek teknologi. Perkembangan teknologi di zaman ini ya, dimulai khususnya pada masa perundagian. Diawali dengan kepandaian menuang logam. Logam yang merupakan campuran antara timah dan tembaga ini menghasilkan jenis logam baru yang disebut perunggu. Nah, zaman logam ini biasanya dibagi menjadi 3 fase, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Hasil kebudayaan dan jenis-jenis logam yang dibuat oleh manusia pada zaman ini antara lain seperti nekara, kapak corong, bejana perunggu, arca-arca perunggu, dan perhiasan-perhiasan perunggu gitu. Nah, itulah corak kehidupan masa awal yang pernah berlangsung di Indonesia ya, atau corak awal masyarakat Indonesia.
Dari penjelasan di atas, semoga kita bisa mengambil pelajaran bahwa apapun perkembangan yang berlangsung hari ini adalah hasil dari perkembangan panjang dari manusia-manusia sebelumnya. Sekian pembahasan pada video kali ini dan wassalamualaikum.